bersaksi, mereka diutus pergi menjajah pulau dan benua, mewartakan Injilnya. Semua bangsa dan negeri mendapat kabar baik. Sang Kristus bangkit dan menang, membangun umat baru. Besarlah kasih Sang Bapa, anaknya pun direlakan. Itulah warta rasul. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, Suster, Frater. Kita bergembira hari ini merayakan pertobatan Santo Paulus Rasul. Saulus yang dikenal sebagai penganiaya gereja dipanggil oleh Tuhan menjadi pewarta gereja, pewarta kabar sukacita yang ulung. Melalui pertobatan Rasul Paulus, pertobatan Saulus, gereja akhirnya bisa berkembang dengan kemampuan dalam pemahaman teologisnya yang begitu kuat, dan kita mendapatkan banyak perubahan dalam mengikuti Kristus dengan setia dalam surat-suratnya dan juga dalam pemberitaannya. Kita melihat dan memahami karya penyelamatan Tuhan lewat salib dan kebangkitannya. Aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan, Hakim yang adil. Mari sebelum kita mendengarkan kisah pertobatan Rasul Paulus kita dan mendengarkan sabda Tuhan dalam Injil, kita mohon pengampunan atas segala kelalaian kita, kekurangan kita dalam mengamalkan kasih Tuhan. Kita mohon pengampunan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar.
Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Bapa yang hanya Maha Engkaulah Kuasa. Maha Tinggi, ya Yesus Bersyukur Kristus. kepadamu bersama dengan Engkau telah mengalir segala bangsa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah Karena hanya Engkaulah Kami kudus. hanya di sisi Bapa yang Engkaulah tinggi, Kami ya memberkati Engkau seturut teladannya dan menjadi saksi kebenaran-Mu bagi dunia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, Paulus membela diri di hadapan orang-orang Yahudi. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Aku dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua ini pada waktu ini. Aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam agung maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang ada di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah dari langit cahaya yang menyilaukan mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku, tidaklah mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Sebab aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu. Maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada orang bernama Ananias, seorang yang saleh hidupnya menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau
untuk mengetahui kehendak-Nya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulut-Nya. Sebab Engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan kau dengar. Sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan berserulah kepada nama Tuhan, maka dosa-dosamu dihapuskan. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, refrein, pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Haleluya, 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 haleluya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya, haleluya, haleluya. Dimuliakanlah. Sekali peristiwa, Yesus bangkit dari orang mati, menampakkan diri kepada ke-11 murid, dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia." Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Banyak hal yang bisa kita jadikan sebagai pesan dari peristiwa hari ini, peristiwa pertobatan Rasul Paulus dalam bacaan yang kita dengarkan. Yang pertama, bahwa anugerah pertobatan atau pertobatan Rasul Paulus itu adalah anugerah. Hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena rahmat Tuhan, maka Rasul Paulus menjadi rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, siapapun bisa menerima anugerah Tuhan. Rasul Paulus sebagai penganiaya, membunuh, menganiaya siapa saja yang percaya. Tadi kita yang percaya kepada Tuhan, yang disebut sebagai anak-anak Tuhan, menganiaya mereka yang percaya. Anak-anak, laki-laki, perempuan kutangkap dan kuserahkan ke penjara. Bahkan ada banyak yang menjadi korban.
kepada kita bahwa ajaran iman kita, ajaran gereja, baptisan yang kita terima adalah baptisan yang membawa kita kepada keselamatan, yang membuka jalan bagi kita menuju keselamatan. Lalu Rasul Paulus dalam pertobatan itu, tadi kita dengarkan Saulus. Kenapa menjadi Paulus? Nah, ini juga Saulus menurut dalam sehingga Paulus pada kita bahwa ketika kita bertobat, kita kembali kepada jati diri kita. Kita kembali. Jadi pertobatan seharusnya mengajak kita kembali untuk melihat ke dalam diri kita dan kembali ke dalam, orang Islam katakan, ke fitrahnya, ke jati diri kita. Pertobatan selalu mengajak kita untuk kembali ke jalan yang semestinya dan membuat kita kembali kepada kesederhanaan hidup, bukan dalam kemegahan hidup, bukan dalam kebanggaan. Paulus menerima anugerah Tuhan dan kembali ke jalan kebenaran, menjadi manusia yang utuh. Dan karena itu ketika menerima pertobatan, kita mesti seperti Rasul Paulus bergerak menjadi pewarta. Setiap hari kita menerima sabda Tuhan, setiap hari kita menerima karya penyelamatan Tuhan dalam perayaan Ekaristi, menyatukan diri kita dengan Kristus dalam komuni kudus. Setiap hari pula kita diajak menjadi pewarta kebenaran iman ini. Artinya dalam kehidupan kita, dalam karya kita, dalam tugas kita, kita diajak untuk setia menjadi pengikut Kristus. Pewartaan tidak hanya lewat sabda, tetapi dengan kesetiaan kita menunjukkan iman kita. Kita berdoa semoga rahmat, kekuatan pewartaan dan pertobatan dari Rasul Paulus menyertai kita, menyertai gereja, dan kita semakin juga dikuatkan dan kita semakin mampu membawa karya-karya atau menunjukkan karya Tuhan. Amin.
selama-lamanya. Kita persembahkan Ekaristi ini dengan intensi dari saudara kita yang hari ini berbahagia, bersyukur kepada Tuhan atas ulang tahun Justina Duabai yang ke-28 tanggal 25 Januari. Semoga syukur dan kebahagiaan saudara kita ini Allah menyertainya dengan kasih-Nya dan membimbingnya menjadi pengikut Kristus yang setia bersama dengan keluarga. Semoga dia selalu berbahagia dalam kasih Tuhan. Juga kita mohon doa untuk keselamatan abadi bagi Suster Monique CIJ yang telah meninggal tanggal 23 Januari lalu, dipersembahkan oleh saudari Suster Alfonsi. Kita berdoa semoga Suster diterima dalam pemulihan Tuhan menjadi pendoa bagi kita. Dan juga kita persembahkan untuk intensi kita pribadi, khususnya bagi mereka yang telah kita janjikan untuk secara khusus berdoa untuk keluarga Lee yang memohon doa atas masalah yang dihadapi oleh dalam keluarganya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu, syukur kita, doa-doa kita diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Marilah kita berdoa kita diterima. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan roti dan anggur ini serta doa dan syukur kami. Semoga Roh-Mu yang menerangi Rasul Paulus menguatkan kami yang merayakan pertobatannya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bertamu Dan bersama mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau telah menetapkan gerejamu berdiri kokoh kuat di atas dasar para rasul, agar ia tetap menjadi tanda abadi bagi kekudusan-Mu di bumi dan saksi hal-hal surgawi bagi semua orang. Maka dari itu, kini dan sepanjang masa, bersama seluruh bala malaikat, dengan hati yang penuh hormat, kami bernyanyi, melagukan dan berseru kepadamu. Kudus, kudus, Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur ia memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
pula sesudah perjamuan ia mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus Fransiskus dan Uskup kami John Likwada serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Khususnya arwah yang kami doakan hari ini, Sister Monique. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua Roh Kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan kuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh-Mu. Salam damai. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami.
Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua diundang ke perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tuhan, Yesus membawa kehidupan kekal bagi kita semuanya. Kita doakan puji syukur nomor 212. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, Selamatkanlah kami. darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, Luluskanlah doa kami. dalam luka-lukamu sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami. Supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Doa untuk sinode para uskup. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, bila mana kami berkumpul dalam nama-Mu. Dengan bimbingan-Mu sendiri, semoga Engkau betah tinggal di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami mengikutinya. Kami lemah dan berdosa, jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan membawa kami ke jalan yang salah atau keberpihakan mempengaruhi tindakan kami. Biarlah kami menemukan di dalam-Mu kesatuan kami, agar kami bisa berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar.
Semua ini kami mohon kepadamu yang bekerja di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan Bapa dan Putra, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Aku hidup dalam iman akan Putra Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya bagiku. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau mengobarkan semangat kasih Rasul Paulus untuk melayani umat-Mu. Semoga sakramen yang kami terima ini menguatkan kami untuk setia mewartakan karya keselamatan-Mu, sampai kelak kami boleh bersatu dalam cinta kasih yang abadi bersama-Mu di surga, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. dan semoga kita sekalian selalu dibimbing, dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Pada Allah. Allah. Pergilah dalam damai Kristus. Amin. Amin. Puji syukur 689. Jagalah kawananku yang diserahkan padamu.